إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'syiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Allah azza wa jalla berfirman: "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Wabashshiris sabirin. Allah Azza wa Jalla di awal ayat ini menyelipkan dua harfut ta'kid, dua huruf penekanan, lam dan juga nun tasydid, nun taukid. Wala nabluwannakum, kata Allah, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Subhanallah, dalam bahasa Arab syai' itu sesuatu yang tidak berarti, la syai'a lahu, enggak ada apa-apanya. Jadi ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di atas muka bumi ini, yang mungkin kita pandang itu beratnya luar biasa, ternyata Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai', pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit ujian. Contohnya apa Allah sebutkan dalam ayat ini? Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Subhanallah. Berarti ujian yang Allah berikan kepada diri kita di dunia ini, Allah sebutkan ternyata sedikit, ya ikhwan. Kenapa sedikit? Karena dua hal kata para ulama paling tidak. Yang pertama, dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, pasti jawabannya kenikmatan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing, ya kawan. Ketika kita ditanya mana lebih banyak, nikmat yang Allah berikan kepada kita atau ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah taala kita akan jawab nikmat yang Allah kasih kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah kasih kepada kita, Allah katakan la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya sama sekali. Subhanallah. Dan yang kedua, kenapa ujian yang Allah berikan kepada diri kita di dunia ini sedikit? Para ulama mengatakan karena dengan dibandingkan dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, ya jelas itu sedikit, ya ikhwan. Subhanallah. Dibandingkan dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Rabbul Alamin, dengan ketaatan, amal saleh yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka jelas itu dibandingkan sedikit. Subhanallah. Enggak ada apa-apanya sama sekali. Maka Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'. Allahu akbar. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Itu dengan sedikit rasa takut, kelaparan dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sebelum datang ujian kepada kalian, sebagaimana orang-orang terdahulu Allah berikan ujian. Orang-orang saleh terdahulu Allah berikan ujian luar biasa. Seperti apa ujiannya?
massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah berikan ujian yang pertama ba's, ujian yang ringan mungkin. Masih ringan, ba's. Makanya ketika kita datang ke orang yang sakit, biasanya kita mengatakan la ba'sa tahurin insyaallah. Enggak apa-apa. Tahur insyaallah. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla hapuskan dosa-dosamu. La ba's. Ini ujiannya sedikit. Yang pertama, ujian pertama ba'sa, ujian yang masih ringan. Naik ujiannya, wad-dharra, ujiannya mulai berat luar biasa. Penderitaan yang Allah berikan ujian lebih berat. Naik lagi luar biasa, wa zulzilu. Dalam bahasa Arab, gempa itu zilzal. Wa zulzilu maksudnya apa? Menggempakan atau menggoncangkan iman seseorang. Ujiannya sampai situ tuh. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang nih? Kira-kira ikhwan, kalau Rasul dan orang-orang yang beriman zaman dulu sampai mengatakan kapan pertolongan Allah datang, kira-kira ujiannya seperti apa itu? Subhanallah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan ujian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang saleh terdahulu, dari ringan naik sedang sampai berat sampai menggoncangkan iman mereka. Allah Azza wa Jalla langsung jawab di akhir ayat tersebut ketika Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Allahu Akbar. Allah langsung jawab ikhwan, tanpa perantara nabinya sama sekali. Allah yang langsung jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Karena itu setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah hidup di atas muka bumi ini tidak mungkin tidak diberi nikmat dan tidak mungkin tidak diuji ikhwan. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan perkara seperti ini tidak ditemukan kecuali adanya pada orang mukmin. Lihat, Rasul katakan mukmin, bukan cuma muslim, karena derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat muslim. Seperti apa itu? In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Ketika Allah berikan nikmat, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu ad-dharra sabar fakana khairul lah. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah kepadanya, dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Allahu Akbar. Perkara seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan kecuali adanya pada orang-orang mukmin, orang yang beriman dengan iman yang sejati dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Lihat dari kita masing-masing ikhwan. Karena kita hidup di atas muka bumi ini enggak mungkin lepas dari ujian. Enggak mungkin enggak dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Tapi banyak dari diri kita melihat nikmat, melihat ujian dan cobaan tersebut seakan-akan kita yang paling berat ujiannya luar biasa. Lihat ayat ini. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berikan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum datang ujian cobaan kepada kalian? Sebagaimana orang-orang saleh kaum terdahulu yang Allah berikan ujian cobaan, subhanallah. Dan perhatikan ikhwan baik-baik. Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami kata Allah pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Perhatikan ikhwan. Tafsir dari kata-kata keburukan sesuatu yang manusia tidak senang ketika tertimpa dengannya. Sakit, kesulitan hidup, kemiskinan, kefakiran, waktu yang sempit, dan seterusnya. Wal khair, dan kebaikan, sesuatu yang manusia senang ketika mendapatkannya. Apa itu? Kebaikan yang tadi, sehat, kenikmatan hidup, kekayaan, serba kecukupan, waktu yang luang. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnatan, ujian, cobaan yang Allah berikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Subhanallah. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini ikhwan, selesai dari satu ujian menuju ujian selanjutnya. Selesai dari satu ujian menuju ujian selanjutnya. Sampai kapan itu? Sampai bertemu dengan Allah tabaraka wa taala baru selesai. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ujian itu menimpa kepada seorang mukmin dan mukminah, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anaknya, wa malihi, pada hartanya. Sampai kapan ujian ini?
hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa sama sekali. Allahu Akbar. Lihat, ini salah satu manfaat dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita dengan syarat kita bersabar, ridha akan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, ya ikhwan, bukan benci akan takdir Allah. Tapi yang menarik adalah ternyata dua hal ini adalah ujian dan cobaan, karena kita hidup di atas muka bumi ini untuk itu. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Bayangkan, untuk menguji kalian mana yang paling baik dari amalnya di antara kalian semua. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sakit itu ujian, tapi ketika seseorang dalam keadaan sehat pun itu ujian, ya ikhwan. Ketika seseorang dalam keadaan serba kecukupan itu ujian ternyata. Sebagaimana ketika seseorang dalam serba kekurangan itu pun ujian. Ketika seseorang dalam waktu yang luang ujian, waktu yang sempit pun ujian. Ketika seorang dalam kefakiran, kebutuhan, miskin, itu ujian. Ternyata kekayaan pun ujian. Bahkan betapa banyaknya orang-orang yang Allah berikan ujian berupa al-khair, kebaikan ini, gak lulus. Fir'aun, Allah berikan kerajaan yang luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa, gak lulus. Haman, panglima perang Fir'aun, Allah berikan jabatan yang sangat luar biasa tingginya, gak lulus. Qarun, Allah berikan harta yang sangat luar biasa, gak lulus. Abu Jahal, Abu Lahab, Allah berikan nasab yang mulia luar biasa, harta kekayaan, ketampanan dan seterusnya, tidak lulus. Bilal bin Rabah, Allah berikan ujian sulit luar biasa hidupnya, miskin luar biasa. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya, lulus itu semua, ikhwan. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu oleh dua nikmat ini. Berarti hanya sedikit manusia yang Allah berikan taufik untuk bisa selamat dari ketertipuan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Lihat, dua-duanya apa? Kebaikan yang kita lihat, kesenangan yang kita lihat. Ternyata itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyaknya orang-orang dalam keadaan sakit, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, minta kesembuhan dan seterusnya. Tapi ketika dalam keadaan sehat, lupa itu semua tuh. Betapa banyak kita lihat orang yang nggak punya kerjaan bisa bangun di tengah malam luar biasa, sholat malam dengan khusyuknya, menangis, minta kepada Allah rizki yang halal. Ketika Allah berikan kerjaan dan seterusnya, lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyaknya ternyata kesenangan membawa petaka yang luar biasa besarnya. Nikmat ternyata membawa ujian selanjutnya. Maka syukurilah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla apapun yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ketika Allah berikan nikmat kepada kita, walaupun atau Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, menjadilah orang bertakwa dan saleh. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan banyak kebaikan kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195, di ujung ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini menarik. Wa ahsinu, berbuat baiklah, sebagian ulama tafsir mengatakan ahsinu dhanna billah, berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla, berhusnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berprasangka baik kepadanya. Allahu Akbar. Betapa banyaknya kita lihat, ya ikhwan, syaitan membisikkan kepada diri kita ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah, membisikkan untuk suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, padahal itu kalian tidak suka. Lanjutannya apa? Ayat ini bukan hanya khusus untuk perang, tapi segala hal yang manusia tidak sukai, salah satunya ujian, cobaan, musibah. Lanjutannya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian tidak sukai, ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian dambakan, kalian inginkan, ternyata itu buruk bagi kalian.
Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya wahai manusia. Allahu akbar. Maka husnudzanlah kepada Allah. Nabi SAW mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu waktu yang sangat disyariatkan, diperintahkan kita untuk husnudzan kepada Allah ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita ya ikhwan. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yakin ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah ini di baliknya ada hikmah yang kita bisa tahu ataupun kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Azza wa Jalla pasti punya hikmah di dalamnya yang sangat luar biasa indahnya. Apa kata pepatah Arab ya ikhwan? Rubba dharatin nafi'ah. Bisa jadi suatu kemadaratan, suatu keburukan memberikan manfaat besar bagi diri kita. Contohnya tidak lain tidak bukan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Antum bisa buka dari awal surat Yusuf, surah ke-12 sampai akhir mengisahkan bagaimana ahsanal qasas, kisah yang sangat terindah luar biasa. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dari musibah, Allah berikan luar biasa kenikmatan yang luar biasa tingginya. Musibah yang pertama dimusuhi dan dihasati oleh kakak-kakaknya luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Bayangkan, luar biasa. Masih kecil ini, subhanallah. Kemudian apa? Diperjualbelikan. Dijadikan budak, diperjualbelikan. Kakak-kakaknya menjual adiknya Yusuf dengan harga yang sedikit Allah sebutkan. Sehingga kemudian kafilah ini memperjualbelikan Nabi Yusuf di pasar budak yang kedua. Diperjualbelikan jadi budak. Bayangkan subhanallah. Yang ketiga, kemudian apa? Tinggal di rumah Al-Aziz, jadi budak di rumah Al-Aziz, sang mulia, sang gubernur luar biasa. Yang keempat, dituduh berzina, dituduh memperkosa dari istri Al-Aziz, padahal tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kelima, masuk ke dalam penjara bertahun-tahun luar biasa. Coba bayangkan ikhwan, musibah. Apa hasilnya? Setelah itu Allah Azza wa Jalla keluarkan Nabi Yusuf dari penjara dan mendapatkan sesuatu yang istimewa, menjadi menteri yang luar biasa tingginya, menjadi tangan kanan raja yang sangat luar biasa, bendaharawan negeri Mesir, menjadi menteri perekonomian, menteri perdagangan, menteri BUMN dan seterusnya. Segala macam luar biasa di tangan Nabi Yusuf alaihissalam kekuasaan pada saat itu tuh. Dari mana itu? Musibah dan musibah terus. Tapi ketika Allah berikan musibah dan musibah Nabi Yusuf termasuk tetap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lihatlah bagaimana dua orang dalam penjara yang mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Sesungguhnya kami memandangmu wahai Yusuf termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang saleh. Karena disebutkan ternyata ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, yang pertama Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah, salat dan seterusnya luar biasa. Yang kedua, Nabi Yusuf berakhlak mulia kepada orang-orang dalam penjara. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan ketika ada satu orang yang keluar dari penjara, mau masuk lagi ke penjara, mau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, saking luar biasanya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah, tidak merubah Nabi Yusuf sama sekali. Tetap menjadi orang saleh dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, ikhwan. Pantaslah ketika Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Allahu Akbar. Maka ini pelajaran besar bagi diri kita ya ikhwan. Jangan pernah suudzon sekalipun kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan dunia akhirat bagi diri kita semua ya ikhwan. Semoga diri kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan kesabaran, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.